Selamat datang kembali di Gali Cerita. Kali ini kita akan bacain cerita dari Dinda, wanita yang dulu penuh harapan, tapi sekarang cuma bisa merasa terjebak dalam rumah tangganya. Pernikahannya dengan Raffi yang udah berjalan 5 tahun ini makin hari makin terasa seperti beban yang gak bisa dilepas. Pernikahan yang dulu penuh cinta, sekarang penuh dengan rasa kecewa. Dinda sharing cerita ini tuh sebenarnya buat ngungkapin rasa kecewanya pada diri dia sendiri. Gimana kisah lengkap pengakuan Dinda? Langsung aja kita ke titipan salam dari Andi Suprianto 1408. Hai kak, mau nitip salam dong buat Marti di Nganjuk. Anumu sudah di anu Mar. Loh. Anu apa ini Mar? Udah Mar, cepet di anu Mar. Guys, tahu nggak sih, kadang kita bisa merasa terjebak dalam hidup yang kita buat sendiri. Nah, itu yang dirasain banget sama Dinda belakangan ini. Pernikahan dia sama Raffi tuh udah 5 tahun, tapi di dalam hatinya rasanya udah berlangsung bertahun-tahun lebih lama. Dinda yang tadinya penuh harapan, sekarang cuma bisa mikir, apa ya yang salah sama aku? Jadi gini ceritanya. Dulu pas pertama nikah, Dinda dan Raffi tuh seakan-akan punya dunia sendiri. Dinda kerja keras, Raffi juga semangat buat ngebangun masa depan mereka. Tapi lama-lama Dinda mulai ngerasa kalau dunia itu cuman ada dia doang yang ngeduluin. Dia yang pulang larut, dia yang capek nyari duit, dan tahu nggak guys, Raffi tuh nggak ngapa-ngapain. Raffi tuh cuman kayak diem aja di rumah. Gila nggak? Dinda pernah nanya, kenapa sih yang gak coba cari kerja lebih baik atau buka usaha gitu? Dan jawabannya cuman, kamu tuh terlalu ambisius Dinda, kita kan udah cukup. Gila guys, itu bikin Dinda ngerasa kayak apa yang dia lakuin gak dihargain kan? Hari-hari Dinda di rumah tuh gak ada beda, cuman kerja, makan, tidur. Raffi diem aja, gak ada semangat. Dinda coba ngomong tapi dia selalu punya alasan. Dia mulai mikir, apa sih yang dia cari lagi? Suami yang cuma ada fisiknya aja. Dinda udah mulai capek, dan jujur lama-lama dia ngerasa kayak kosong. Dan pada momen Dinda kosong itu, ada Arif, teman satu kantor yang Dinda kenal baik. Dinda gak mikir apa-apa pada awalnya, cuman teman ngobrol biasa. Tapi tiap Dinda cerita masalah, Arif tuh selalu dengerin. Kadang Dinda curhat soal Raffi, soal perasaan dia yang makin lama makin hilang. Dan satu hal yang Arif punya yang gak pernah Dinda rasain lagi sama Raffi, yaitu perhatian. Arif lebih ngertiin Dinda, lebih perhatian dan lebih peduli. Dia mulai ngajak jalan, ngajak makan bareng, dan guys tahu gak sih, kadang perhatian itu bikin Dinda merasa dihargai, merasa hidup, dan akhirnya Dinda gak bisa bohong kalau Dinda mulai merasa sesuatu. Ya, Dinda selingkuh. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu gak bisa dibenerin. Tapi guys, Dinda cuma butuh pelarian. Dan ini satu pelajaran juga guys buat kalian. Jangan sampai kalian curhat sama beda jenis ya. Karena itu ngebuka banget kesempatan kalian buat selingkuh. Dan semuanya mulai berubah pas Raffi tahu. Satu malam, dia nemuin chat Dinda sama Arif. Dinda gak bisa nyalain dia. Dinda tahu Dinda salah banget. Dan kalian tahu yang lebih sakit? Ketika Raffi marah banget, sampai akhirnya semua hal yang kependam di hati Dinda selama ini meledak. Aku gak cukup buat kamu ya Din. Kamu gak pernah ngertiin aku Din. Yang seakan-akan Raffi tuh korban dalam posisi ini. Di depan Dinda, Raffi nangis dan Dinda cuma bisa diem. Dinda gak bisa jelasin apa-apa lagi. Dinda emang salah. Tapi kalian tahu, ketika Raffi bilang, aku udah ngasih segalanya Din, tapi ternyata itu semua gak cukup buat kamu. Disitulah Dinda meledak. Ngasih apaan?
Aku yang kerja, aku yang jadi tulang punggung keluarga. Kamu sama sekali nggak berperan di rumah ini. Kamu cuma berikan segalanya buat hobi kamu, bukan aku, Mas. Terus fungsi kamu di rumah ini apa? Satpam. Keluar tuh semua unek-uneknya si Dinda. Nah, setelah pertengkaran yang hebat itu, mereka lebih milih untuk pulang ke rumah ortunya masing-masing. Tapi bukannya dapat solusi, malah kayak makin dipanas-panasin gitu sama ortu masing-masing ini. Orang tua Dinda ngomporin dengan bilang, ya udah suami kayak gitu tinggalin aja. Nah, ortunya si Raffi malah bilang, kalau emang istri nggak bisa diatur lagi ya udah cerain aja. Makin panas ya kan? Malam itu Dinda cuma bisa dengerin semuanya. Orang tua, Raffi, semua nambahin beban ke Dinda. Dinda udah capek guys. Dinda capek dipertanyakan, capek nyari jalan keluar. Dinda bingung apa sebenarnya yang dia cari. Memperbaiki pernikahan ini atau kebebasan dari rasa sakit yang terus ngikutin. Di rumah Raffi diem aja. Dinda gak tahu apa yang dia rasain. Hatinya kosong. Dan di tengah kebingungannya, tiba-tiba di kantor Dinda dapat surat dari Arif. Guys, kalian gak bakalan nyangka apa yang ditulis Arif buat Dinda. Dinda ngizinin aku bacain ini buat kalian. Dia pengen ada orang lain yang denger curhatan dia guys, karena dia gak bisa ngomong secara langsung ke Raffi kan. Gini isi suratnya. Dinda, aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi yang jelas aku merasa ini harus aku tulis. Aku gak bisa lagi cuma diem aja, gak bisa cuma jadi teman yang cuma mendengar tanpa bisa ngungkapin apa yang sebenarnya aku rasain. Dinda, aku tahu kamu gak butuh aku. Kamu punya Raffi, suami yang udah lama ada di hidupmu. Tapi semakin lama aku mengenal kamu, aku gak bisa menghindar lagi kenyataan kalau aku merasa ada yang lebih dari sekedar teman antara kita. Aku gak berharap banyak. Aku gak berharap kamu akan ninggalin Raffi untuk aku. Aku hanya peduli, hanya ingin kamu tahu kalau aku ada untuk kamu. Aku gak akan menuntut kamu buat milih aku. Aku gak bisa memaksakan perasaan ini. Cuman satu yang ingin aku katakan Dinda. Kalau suatu saat nanti kamu butuh orang yang bisa bikin kamu merasa lebih baik, aku di sini. Dan kalau kamu pernah ngerasa kehilangan arah, aku siap jadi tempat kamu kembali. Arif. Bisa kalian bayangin guys, gimana Dinda ngerasa setelah baca surat ini? Ada rasa sesal, ada rasa takut, tapi di sisi lain dia juga bingung harus milih siapa. Apakah dia harus ngikutin kata hati atau bertahan di pernikahan yang udah hancur ini? Oke guys, jadi gini. Kalian tahu kan setelah semua yang Dinda alamin dia akhirnya harus ngambil keputusan besar. Kayak benar-benar keputusan yang gak mudah. Selingkuh? Ya Dinda udah ngalamin itu. Tapi ternyata perselingkuhan itu gak jadi jawaban buat dia. Dinda bingung banget guys. Di satu sisi ada Arif yang udah ngasih perhatian dan pengertian lebih dari yang dia dapetin dari Raffi. Tapi di sisi lain dia juga punya perasaan kalau mungkin dia cuma butuh seseorang yang bisa ngertiin dia lebih dalam. Tapi masalahnya Dinda sadar kalau Arif bukan solusi dari masalahnya. Jadi gimana dong Dinda? Dinda sadar kalau jalan keluar bukan dari hubungan baru atau perselingkuhan. Dinda udah capek banget ngelakuin itu semua. Capek main-main sama perasaan, capek dengar semua kebodohan yang udah dia lakukan. Ini udah terlalu rumit katanya waktu itu. Jadi akhirnya Dinda ambil keputusan yang mungkin gak banyak orang bakal paham. Dia pilih cerai sama Raffi. Ya guys, cerai. Dinda udah gak kuat lagi bertahan dalam pernikahan yang lebih banyak menyakitkan daripada menyenangkan. Raffi juga gak bisa nyediain apa yang dia butuhin. Dan buat Dinda, lebih baik sendirian daripada terus terjebak dalam pernikahan yang hancur kayak gini. Dan setelah cerai pun Dinda gak lanjut sama Arif. Dinda gak mau nambahin drama baru. Cukup hidupnya penuh drama, cukup kebohongan yang dia rasain. Dinda merasa kayak ya udah hidupnya harus berjalan lebih tenang. Dia udah capek dengan segala hubungan yang salah. Dinda cuma butuh waktu buat dirinya sendiri, buat nyembuhin diri sendiri. Dan dia pernah bilang, pertahanin hubungan yang udah lama itu capek. Lebih capek lagi kalau harus memulai yang baru.
Ya mungkin bakal ada kesepian, mungkin bakal ada kerinduan saat dia single. Tapi Dinda merasa itu jauh lebih baik daripada terus terjebak dalam rutinitas yang udah nggak sehat. Nah itu dia guys cerita dari Dinda. Pernikahan yang awalnya penuh cinta akhirnya berubah jadi sebuah perjalanan yang panjang, penuh kecewa, kebohongan, dan akhirnya Dinda memilih untuk keluar dari semua itu sendirian. Dinda tahu hidup gak selamanya harus melibatkan orang lain. Kadang yang kita butuhin cuma waktu buat diri kita sendiri, buat bangkit lagi dari semua yang udah hancur. Gimana pendapat kalian guys? Setuju sama keputusan Dinda atau harusnya ada opsi lain sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nemenin hingga detik ini. Kalau kalian mau sharing cerita kalian, bisa langsung kirimin ke alamat email yang udah dicantumin ya. Sehat selalu and see you next time. Bye.